Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini, pada pertemuan kedua ini, kita nanti akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sebelum pelajaran ini kita mulai anak-anakku semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, cukup. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga dengan doa tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini hingga siang nanti. Anak-anakku semuanya, untuk berikutnya yaitu kita akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Ya. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, nanti siswa diharapkan atau peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Dan yang kedua, menjelaskan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, menyebutkan syarat yang harus dipenuhi pada satuan baku. Yang keempat, menyebutkan 7 besaran pokok beserta satuannya. Yang kelima, menjelaskan alat ukur panjang, massa, dan waktu. Yang keenam, melakukan pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Dan yang ketujuh, menjelaskan besaran turunan beserta contohnya. Yang pertama, kita bahas tentang pengukuran, bahwa pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan ya. Membandingkan sesuatu atau suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, ketika kamu itu mengukur meja menggunakan jengkalmu, maka kamu telah membandingkan ya panjang meja dengan panjang jengkalmu. Nah, panjang meja merupakan besaran, jengkalmu itu sebagai satuan. Hasil pengukuran ya didapatkan bahwa panjang meja sama dengan 8 jengkal. Maka panjang meja ini sebagai besaran ya panjangnya. Kemudian 8 sebagai nilainya dan jengkal adalah sebagai satuannya. Kita teruskan lagi untuk satuan ya, satuan baku dan tidak baku. Apa itu satuan? Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Ya. Kemudian penentuan ukuran benda yang menggunakan anggota tubuh ya, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Misalnya kita menggunakan jengkal kita ya. Ya, maka satuan jengkal masing-masing ya orang ya, kita dan orang lain itu berbeda-beda ya, meskipun benda yang kita ukur itu sama. Sehingga apa? Sehingga satuan tersebut itu dinamakan satuan tidak baku ya. Kemudian untuk contoh ya, contoh satuan tidak baku yang lain misalnya selain jengkal yaitu ada depa, ada hasta ya. Kalau kita ukur dengan tombak ya tombak, dan bata, kaki ya, dan lain dan sejenisnya. Kalau satuan baku itu apa? Satuan yang telah disepakati bersama. Misalnya pakai meter, kilogram, detik ya. Itu adalah satuan yang baku. Sentimeter juga bisa, gram bisa, ons ya, itu sudah baku. Maka akan sama 1 meter di sini dan 1 meter di tempat lain itu akan sama nilainya. Ya, 1 kilogram di sini dan 1 kilogram di negara yang lain itu sama. Ya, 1 detik di sini dan 1 detik di tempat yang lain itu akan sama. Kita teruskan lagi syarat yang harus dipenuhi satuan baku. Yang pertama adalah mempunyai nilai tetap. Ya, jadi harus nilainya tetap. Kalau baku itu nggak boleh berubah-ubah. Kemudian sudah ditiru ya, jadi bisa digunakan oleh negara-negara yang lain juga ya. Dan sudah ditiru ya, nanti akan mudah ditiru dan juga yang ketiga dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Kemudian satuan baku ya ditetapkan melalui konferensi umum yang ke-11 tentang berat dan ukuran pada tahun 1960 di Paris ya, Paris, Perancis. Nah, satuan baku itu satuan standar suatu besaran. Dan sekarang kita teruskan pada besaran pokok anak-anakku. Kita ketahui di buku ya, di buku anak-anak bisa melihat di situ ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Panjang mempunyai satuan meter, simbolnya ditulis dengan M. Massa mempunyai satuan kilogram, simbolnya ditulis kg. Waktu satuannya sekon, simbolnya ditulis S.
Suhu, satuannya Kelvin, ditulis dengan simbol K. Kuat arus, ya, satuannya ampere, ditulis dengan huruf A besar ya. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela, ditulis dengan CD. Yang terakhir jumlah watt, mol, ya, ditulis dengan simbol mol. Teruskan lagi, panjang ya, kita lihat panjang. Panjang itu adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Jadi antara satu titik ke titik yang lain itu adalah panjang. Nah, alat ukurnya apa anak-anak yang dipakai untuk mengukur panjang? Yaitu penggaris, voltmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kemudian sekarang massa. Kalau massa itu apa? Yaitu jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuannya apa? Satuan dalam SI yang digunakan massa adalah kilogram. Nah, kalau alat ukur massa itu ada banyak sekali, ada neraca sama lengan, ada timbangan duduk, ya, neraca Ohaus, timbangan gantung, neraca lengan gantung, ya, dan neraca digital. Dan timbangan pasar itu juga termasuk ya alat ukur massa. Dan kalau waktu ya, waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah jam pendulum, stopwatch, jam atom ya. Kemudian untuk besaran turunan, ya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh luas, volume, frekuensi, denyut nadi, massa jenis, konsentrasi, larutan, ya, laju pertumbuhan, produktivitas lahan pertanian. Nah, itu termasuk besaran turunan. Baik anak-anak semuanya, kita akan melihat bagaimana cara menghitung jangka sorong ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini cara menghitung ya. Pengukuran diameter sebuah peluru dengan jangka sorong ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika dituliskan dengan nilai ketidakpastiannya diameter peluru. Nah, kita akan lihat ya. Di sini kita teruskan ya. Jadi ini akan kita perbesar untuk memperjelas. Nah, seperti ini kita lihat seperti ini. Jadi untuk menjawab soal ini, pertama-tama di sini kita harus menuliskan dengan nilai ketidakpastiannya. Nah, untuk sampai ke nilai ketidakpastiannya akan kita pahami dulu. Jadi dari jangka sorong, ketelitian dalam bentuk sentimeter itu adalah 0,01 cm. Namun apabila dalam bentuk milimeter itu adalah 0,1 mm. Nah, ini adalah ketelitian jangka sorong. Nah, untuk nilai ketidakpastiannya, nilai ketidakpastian itu adalah setengah dari ketelitian. Maka di sini untuk sentimeter adalah 0,01 kita kalikan setengah. Hasilnya adalah 0,005 cm. Untuk milimeter, 0,1 mm kita kalikan setengah, hasilnya adalah 0,05 mm. Nah, ini adalah untuk ketelitian dan nilai ketidakpastian untuk jangka sorong. Sekarang kita akan menghitung diameter peluru. Nah, bisa kita lihat di sini ada 0, di sini ada 1. Ini adalah sentimeter. Nah, jadi dari sini dari 0 ke arah 1, di sini ada 0 lagi untuk yang bawah. Maka yang akan kita hitung dari sini 0 itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita berhenti di sini. Kenapa berhenti di sini? Karena ini sudah memasuki, untuk yang bawah sudah masuk ke 0. Nah, maka kita berhenti di sini. Dari sini ini adalah 0 dan ini 1, maka di sini 0,4 cm. 0,4 cm karena di sini untuk skala yang utama, ini skala utama. Kemudian untuk yang bawah ini skala nonius. Ini satuannya adalah cm, maka di sini kita kalikan 1. Jadi di sini kita kalikan 1 karena juga ke cm, maka hasilnya adalah 0,4 cm. Nah, untuk yang skala nonius di sini akan kita cari. Jadi dari garis ini, garis yang bawah ini dengan garis yang atas itu harus satu garis. Nah, ini terletak pada ini, pada ini. Ini adalah untuk yang pertama. Jadi di sini 0,
1. Nah, ini sudah dalam kondisi 1 garis. Maka di sini 1 kita kalikan dengan, karena ini cm, di sini ketelitiannya pun juga harus cm. Jadi kita kalikan dengan 0,01 untuk 1 ini. 1. Nah, ini kita kalikan dengan 0,01. Hasilnya adalah 0,01 cm. Nah, dari sini akan kita jumlah 0,4 ditambah 0,01 hasilnya adalah 0,41 cm. Nah, karena di sini kita dari soal ditulis dengan nilai ketidakpastiannya, padahal nilai ketidakpastian jangka sorong dalam bentuk cm ini adalah 0,005, maka di sini 0,41 menjadi 0,410 karena di sini bisa kita lihat ini 3 angka di belakang koma. Maka di sini 0,41 menjadi 3 angka di belakang koma, 0,410 plus minus 0,005 cm. Nah, ini untuk yang cm. Sekarang untuk milimeter. Nah, tadi untuk skala utama sudah kita hitung, hasilnya adalah 0,4 cm. Berarti di sini juga sama 0,4 cm. Kita ubah ke milimeter. Jadi kita kalikan 10 dari senti ke milimeter. Kita kalikan 10, hasilnya adalah 4 milimeter. Nah, untuk yang bawah, untuk skala nonis yang bawah ini, tadi kita sudah menghitung hasilnya adalah 1. Maka di sini akan kita kalikan dengan 0,1 mm untuk ketelitian milimeter. Hasilnya adalah 0,1 mm. Nah, di sini akan kita jumlah. Hasilnya adalah 4,1 mm. 4 ditambah 0,1 hasilnya adalah 4,1 mm. Di sini bisa kita lihat sebenarnya dalam bentuk milimeter atau dalam bentuk sentimeter ini hasilnya adalah sama. Ya, itu mungkin untuk materi kita pada pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bisa teruskan dengan jangka sorong, tapi kalau kita lihat ya sedikit seperti ini anak-anak, mungkin bisa dilihat ya jangka sorong ya. Ini ada cara menghitungnya sebenarnya, tapi waktunya kita cukup. Tebal pelat logam ya, di sini pelat logam yang ya apa saja 5, habis itu di sini 5,5. Ya. Nah, ini 5,5. ya. 5,5 berarti tulis sama dengan 5,5 ditambah angka yang di sini. Kita lihat. Di sini kan 5, 10, 15, 20. Jadi yang ngepas dengan ini nih, garis ini, itu yang kita ambil. Jadi yang mengepas ini kita ambil dari 10 tambah 1, jadi kan 11. Nah, 11-nya ini ditambah 11 dikali ketelitian mikrometer skrupnya, Ya. dikali 0,01. Ya. Jadi sama dengan Nah, itu cara menghitung. 5,5 ditambah 0,11. Jadi sama dengan 5,5 ditambah 0,11 tambah ya. Jadi ini 1, ini 6, ini 5. Jadi Begitu mungkin hasil Ya. pengukuran tebal itu ya mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar dan tolong soal-soal dikerjakan dengan baik. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.